Azza, jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia. Segala puji bagi Allah yang sampai siang ini telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah dikuatkannya kita dan digerakkannya kita untuk ikut berjamaah di masjid ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siang ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dan kita sampai pada pembahasan doa ketika memasuki rumah. Dan untuk siang ini kita memasuki ke doa versi yang keempat. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji doa ketika memasuki rumah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW versi pertama, yaitu dari jalur sahabat Anas bin Malik, di mana di situ kita diajarkan untuk membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, di mana fadilahnya adalah dengan membaca doa itu maka kefakiran akan terhindar dari rumah yang kita masuki tersebut. Dan doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Anas bin Malik. Di kemudian hari memang sahabat Anas bin Malik menjadi seorang yang sangat kaya raya. Kemudian doa versi kedua ketika memasuki rumah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui jalur sahabat Malik, Abi Malik Al-Ash'ari. Beliau adalah seorang yang zuhud, ya, sehingga Rasulullah mengajarkan doa yang lain tidak sebagaimana doa yang diajarkan oleh beliau kepada sahabat Anas bin Malik. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi tawakkalna. Doa ini diucapkan ketika memasuki rumah atau suatu tempat tertentu. Diharapkan dengan doa tersebut kita akan memasuki atmosfer atau ekosistem yang positif dari tempat yang kita masuki tersebut. Karena yang diajari oleh Rasulullah ini adalah sahabat Abi Malik Al-Ash'ari. Beliau seorang yang zuhud, tidak membutuhkan harta, maka beliau diajarkan untuk bagaimana supaya memiliki ekosistem yang positif di dalam rumah tersebut, sehingga dalam rumah tersebut penuh dengan mawaddah warahmah. Kemudian doa versi ketiga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah doa ketika memasuki rumah. Itu kita diajarkan melalui jalur sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili adalah seorang sahabat yang terkenal sangat mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Beliau tanpa ada syarat apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, beliau selalu mempercayainya. Oleh karena itu kita diajarkan sebuah doa yang dimana dengan doa itu ketika kita memasuki rumah, maka rumah tersebut akan dijaga oleh Allah, baik dari kejahatan makhluk yang terlihat maupun makhluk yang tidak terlihat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki rumah juga, tetapi versi yang keempat. Doa ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Warawina fi kitab Ibn Sunni an Abdullah bin Amr ibn al-As
Diriwayatkan dari kitabnya Imam Ibnu Sunni, ada sebuah hadis dari jalur Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Di sini dikatakan radhiyallahu anhuma, bukan anhu. Mengapa? Karena sahabat Abdullah ini adalah putranya sahabat Amr bin As. Jadi baik Abdullah maupun ayahnya ini adalah dua-duanya adalah sahabat. Oleh karena itu, ketika kita diperdengarkan nama sahabat Abdullah bin Amr bin As, maka kita akan mengucapkan radhiyallahu anhuma. Dan ini tidak hanya sahabat Abdullah bin Amr bin As saja, tetapi untuk sahabat-sahabat yang lain yang ayah dan anaknya itu adalah sahabat, sama-sama sahabat. Ma'asyiral hadirin, mengapa doa versi ketiga ini diriwayatkan, diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As? Karena sahabat Abdullah bin Amr bin As ini beliau berbeda dengan ketiga sahabat yang sebelumnya tadi. Sudah sering saya sampaikan di majelis ini bahwa Rasulullah ketika mengajari doa ke para sahabatnya itu disesuaikan dengan kondisi sahabatnya. Mengapa Rasulullah mengajarkan doa ketika masuk rumah itu supaya seseorang menjadi kaya? Itu diajarkan kepada sahabat Anas bin Malik. Karena sahabat Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang dia merupakan perantau. Kemudian kenapa Rasulullah mengajarkan doa ketika memasuki rumah itu supaya mempunyai ekosistem yang baik, mempunyai aura yang positif, itu kepada sahabat Abu Malik al-Asy'ari? Karena sahabat Abu Malik al-Asy'ari ini adalah seorang yang zuhud. Orang yang zuhud itu butuhnya ketenangan. Dia tidak membutuhkan harta, yang penting tenang. Antara anggota di dalam rumah itu harmonis. Kemudian kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada sahabat yang lainnya, yaitu sahabat Abu Umamah al-Bahili ketika memasuki rumah, supaya rumah itu dijaga oleh Allah baik dari makhluk yang terlihat oleh mata kita maupun yang tidak terlihat oleh mata kita. Itu diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Umamah al-Bahili. Karena sahabat Abu Umamah al-Bahili ini adalah seorang sahabat yang sangat percaya. Kadang orang-orang itu tidak mempercayai. Kemarin saya contohkan dulu para ulama kita, ulama-ulama Nusantara, kakek-kakek kita zaman dulu itu banyak yang mereka itu ketika rumah mereka dimasuki oleh maling, mohon maaf, itu malingnya hanya berputar-putar terus di dalam rumah itu sampai pagi. Dia tidak bisa keluar dari rumah itu dan bahkan dia tidak bisa mencuri di rumah itu. Mengapa? Karena pandangannya dirubah oleh Allah, yang semula rumah itu dirubah seolah-olah menjadi hutan atau menjadi lautan. Banyak orang yang tidak percaya seperti ini. Nah, Rasulullah sengaja mengajarkan doa ini kepada sahabat Abu Umamah al-Bahili karena beliau sangat percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apapun itu. Termasuk banyak orang yang tidak mempercayai bahwa rumah tertentu itu ada makhluk yang tidak bisa terlihat, yang itu dia bisa mengganggu. Banyak orang yang tidak percaya, tapi itu kenyataannya ada. Bahkan sahabat Abu Hurairah sendiri pernah merasakannya. Nah, kali ini kenapa Rasulullah mengajarkan doa ketika memasuki rumah dengan versi yang lain ini kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, itu dengan doa versi yang lain. Doa versi yang lain ini keutamaannya adalah apa? Keutamaannya adalah menjaga kondisi rumah itu supaya ekonominya tetap terjaga. Jadi kalau pertama yang ke sahabat Anas tadi supaya ekonomi itu bertambah terus, kemudian yang kedua supaya rumah itu ekosistemnya baik, kemudian yang ketiga supaya rumah itu terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang keempat ini supaya ketiga hal yang di atas itu terjaga semuanya. Doa ini bersifat pertahanan sehingga apa yang ada di dalam rumah itu semoga tetap terjaga. Mengapa Rasulullah mengajarkan doa seperti ini kepada sahabat
Abdullah bin Amr bin As. Karena sahabat Abdullah bin Amr bin As ini berbeda dari ketiga sahabat di atas. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini beliau terlahir dalam keadaan kaya raya, dari keluarga yang kaya raya, dari keluarga bangsawan, yaitu Amr bin As. Tentunya kita ingat siapa sahabat Amr bin As. Sahabat Amr bin As itu adalah seorang sahabat yang pandai akan diplomasi, sehingga beliau selalu menjadi diplomat. Bahkan ketika terjadi peperangan Siffin, perang antara sahabat Muawiyah dan sahabat Ali, ini sahabat Amr bin As juga menjadi diplomat. Nah, dalam kondisi lahir di keluarga yang kaya raya, keluarga yang terhormat, keluarga bangsawan, sahabat Abdullah bin Amr bin As ini, beliau kelihatannya sudah tidak membutuhkan harta lagi, karena harta sudah banyak. Yang dibutuhkan beliau adalah apa? Supaya harta itu tetap terjaga. Kan banyak orang itu mempunyai harta baru sebulan sudah habis, sebulan gajian, tanggal tua sudah habis. Nah, ini supaya menjaga tetap apa yang ada di dalam rumah itu supaya tetap terjaga. Tidak hanya kekayaan saja yang terjaga, tapi juga supaya keharmonisan itu terjaga. Karena apa yang dimiliki oleh ketiga sahabat di atas itu dimiliki pula oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini juga seorang sahabat yang zuhud. Beliau sangat zuhud sekali, walaupun kaya raya beliau. Saking zuhudnya, beliau itu tidak mau mendekati istrinya. Jadi beliau itu selalu apa? Selalu pergi ke masjid. Siang beliau berpuasa terus setiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Malam beliau sholat tahajud. Dalam satu malam beliau menghatamkan Al-Quran. Sampai kondisi seperti itu, sampai apa? Sampai istrinya itu tidak tersentuh, sehingga istrinya kemudian lapor kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Amr bin As untuk datang. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, wahai Abdullah bin Amr bin As, mengapa kamu selalu berpuasa setiap hari? Ya karena saya mampu Rasul, dan saya suka. Mengapa kamu sholat malam sepanjang malam dan menghatamkan Al-Quran dalam satu malam? Ya karena saya mampu Rasul. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW mengucapkan firman Allah, wahai Abdullah bin Amr bin As, ingatkah engkau akan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taghlu fi dinikum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu berlebih-lebihan dalam agama kalian. Berlebih-lebihan itu membaca Al-Quran setiap hari tanpa memikirkan kerja, berpuasa setiap hari tanpa memikirkan kondisi kesehatan, tanpa menghiraukan istrinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seandainya engkau menghatamkan Al-Quran 3 hari satu khataman, itu lebih bagus Abdullah bin Amr. Tapi saya mampu Rasul. Seharusnya kamu lebih baik untuk 3 hari khataman 1 kali saja. Kemudian beliau laksanakan seperti itu. Ini sahabat Abdullah bin Amr, saking zuhudnya beliau. Dan beliau tidak hanya sahabat yang zuhud, tapi beliau adalah sahabat yang sangat mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah 100% tanpa ada syarat. Sehingga apa? Sehingga beliau itu menulis hadis, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu selalu beliau tulis. Karena sahabat Abdullah bin Amr bin As ini merupakan, selain beliau adalah orang yang kaya raya dari bangsawan, beliau juga seorang sahabat yang cendekiawan, yang pintar. Jadi zaman Rasulullah itu hanya segelintir orang saja yang bisa menulis. Salah satunya adalah 4 golongan yang bernama Abadillah. Siapa Abadillah itu? Abadillah itu adalah sahabat Rasulullah, 4 orang sahabat Rasulullah yang
mempunyai nama Abdullah. Ada Abdullah bin Zubair bin Awam, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Tulhah, dan yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin As. Keempat orang Abdullah ini biasa terkenal dengan Abadillah. Abadillah itu jamak dari Abdullah. Jadi jamak dari Abdullah itu Abadillah. Keempat orang Abdullah ini adalah sahabat Rasulullah yang cendekiawan. Salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As ini. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Amr bin As ini ketika mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, beliau selalu mencatat. Dan kemudian catatan beliau itu disebut dengan as-suhuf as-sadiqiyah, artinya lembaran-lembaran yang benar. Dan ini kemudian dicatat lagi oleh Imam Ibnu Hanbal, kemudian dituangkan dalam kitabnya Imam Ibnu Hanbal menjadi Sunan Ibnu Hanbal. Ini kehebatan sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau tidak membutuhkan kekayaan karena beliau sudah kaya. Beliau zuhud dan beliau sangat percaya kepada Rasulullah. Oleh karena itu beliau diajarkan oleh Rasulullah ketika memasuki rumah. Itu beliau diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca doa seperti ini. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna 'alayya, as'aluka an tujirani minan nar. Yang artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi kafani, yang telah menyukupi saya. Beliau sudah diberi kecukupan oleh Allah berupa kekayaan, berupa keluarga yang terhormat. Wa awani, dan yang telah memberikan bekal kepada saya. Beliau telah diberi oleh Allah bekal yang luar biasa banyak. Walhamdulillahilladzi at'amani, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada saya. Wasaqani, dan memberikan minum kepada saya. Walhamdulillahilladzi manna 'alayya, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada saya berupa kekayaan, berupa kehormatan, berupa nama baik, berupa kecerdasan. Jadi beliau dengan mengucapkan doa ini, itu kita ingat firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka apa yang kita miliki itu tidak hanya tetap terjaga, tetapi selalu bertambah. Oleh karena itu, doa pamungkas ini, doa versi keempat ini, itu fungsinya adalah menjaga apa-apa yang sudah kita miliki supaya tetap terjaga dan bahkan bertambah. Jadi kalau doa yang versi pertama yang di pertemuan sebelum-sebelumnya kemarin mengajarkan kepada kita supaya ketika kita masuk rumah itu membaca doa Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, kemudian membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir, itu supaya kita menjadi orang yang kaya raya, terhindar dari fakir. Kemudian doa yang kedua itu mengajarkan supaya kita mempunyai ekosistem di dalam rumah itu auranya positif. Dan kemudian doa yang ketiga mengajarkan supaya apa? Supaya ketika kita masuk ke dalam rumah itu rumahnya dijaga oleh Allah, baik dari makhluk yang terlihat mata maupun yang tidak terlihat oleh mata. Maka doa yang keempat ini fungsinya adalah supaya apa? Apa yang ketiga-tiganya tadi yang sudah kita miliki itu tetap terjaga dan tidak hilang, bahkan bertambah-tambah. Oleh karena itu seyogianya bagi mereka, bagi bapak ibu yang menginginkan keempat-empatnya, ketika ingin masuk rumah, bacalah doa 4 versi ini.
Tetapi ketika hanya ingin kaya saja misalnya, cukup baca doa yang versi pertama yang assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi ketika hanya ingin ekosistem yang baik, aura positif di tempat itu, cukup baca bismillahilladzi walajna wa bismillahilladzi kharajna ila akhirih, doa versi kedua. Ketika ingin rumah itu terjaga dari makhluk yang baik yang terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat oleh mata, bacalah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ila akhirih. Kemudian qul a'udzu birabbin nas malikin nas ila akhirih. Nah, ketika kita ingin ketiga-tiganya tadi terjaga, bacalah doa yang terakhir ini, yaitu alhamdulillahilladzi kafani wa afani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani walhamdulillahilladzi manna alayya as'aluka an tujirani minan nar. As'aluka ya Allah, saya meminta kepadamu dengan apa yang engkau miliki semua, apa yang engkau berikan kepada saya semua tadi terjaga, maka setelah itu as'aluka, saya meminta kepadamu ya Allah, antujironi minan nar, supaya saya terhindar dari neraka. Jadi doa pamungkas ini tidak hanya untuk dunia saja, tetapi juga untuk akhirat. Apa hebatnya kita kaya di dunia? Apa hebatnya kita mempunyai aura yang positif di dunia, lingkungan yang baik di dunia? Apa hebatnya kita bisa terjaga dari maling misalnya, dari makhluk-makhluk yang halus misalnya, tetapi ketika di akhirat kita masuk neraka, apa hebatnya? Maka dari itu doa yang ketiga ini juga dipungkasi dengan as'aluka an tujironi minan nar. Ya Allah, saya meminta kepadamu supaya saya terhindar dari neraka. Jadi doa yang keempat ini dirangkai dengan doa versi pertama, versi kedua, versi ketiga tadi itu dia merangkum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia hidup dalam keadaan yang baik itu harta kecukupan, tidak perlu minta-minta ke orang, tidak perlu ngemis-ngemis ke orang, tidak perlu jilat sana, tidak perlu jilat sini, sudah kecukupan. Keluarga semuanya bahagia, rukun, aman, sentosa, terhindar dari musibah, terhindar dari bahaya, itulah hasanah fid dunya. Dan hasanah fil akhirah, terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga, hidup bersama orang-orang yang abror, ma'al abror. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita jangan norak ketika ternyata Rasulullah ketika mengajarkan kepada kita itu doa yang berbeda-beda. Kita jangan heran ketika misalnya seseorang sholat, doa iftitahnya kalau kita kan kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi katsiro, tapi ternyata ada doa lain yang selain kabiron itu yang juga diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita tahiyatkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah, tapi ternyata juga ada doa tahiyat yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan itulah yang dibahas di dalam kitab Al-Azkar ini. Semuanya ada riwayatnya, semuanya ada hadisnya. Jadi kalau doa berbeda-beda, jangan heran, semuanya sama-sama diajarkan oleh Rasulullah. Demikian untuk doa masuk rumah ini sudah selesai. Maka kemudian insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari doa ketika kita terbangun dari tidur. Ketika kita terbangun saat malam, bukan terbangun dari tidur, karena doa terbangun dari tidur sudah kita bahas sebelum-sebelumnya dan itu juga ada beberapa versi. Maka di pertemuan Selasa depan pada dulu seperti ini kita akan membahas lagi doa ketika kita terbangun di saat malam. Ini ada beberapa versi doa juga yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan kesemuanya juga diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah yang diajarkan di dalam kitab ini. Demikian, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, apa yang dilakukan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama kita dan para salaf-salaf kita. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.